bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Ronald Tanur tidak terbukti menganiaya kekasihnya. Tapi mohon maaf nih Bang, netizen sih agak meragukan putusan ini. Netizen loh ya, bukan saya. Kami sangat prihatin sekali dengan vonis bebas ya terhadap saudara Gregoryus Ronald Tanur ini. Halo teman-teman, kita dipertontonkan dengan proses hukum yang begitu hebat di Indonesia ini ya. Tahanan segera setelah Hai, ulala, lu punya uang, lu punya kuasa. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya kita akan membahas lain lagi ya kan. Ini bukan kasus Vina, tetapi ini mirip dengan kasus Vina. Dan inilah bukti kalau hukum di Indonesia itu sangat buruk ya guys. Anak anggota DPR RI ini bebas dari tuntutan hukuman apapun ya kan. Bebas ya guys. Dan ini ya pernah viral juga videonya yang menyiksa pacarnya sampai tewas ya guys. Tapi malangnya hakim memutuskan bebas. Wow. Ini mirip dengan kasus Vina, tetapi yang membedakan kalau di kasus Vina orang tidak bersalah dihukum, tetapi yang ini orang yang bersalah dibebaskan. Apapun lah, aku pun belum tahu namanya. Langsung saja kita tonton dulu sambil kita komentari ya guys. Oke, ini dia videonya. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ya, ada sesuatu yang janggal gak bener. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregoryus Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Atrianti yang kehilangan nyawa. Anak dewan mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Keren Bang, mantep lah ya. Akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis terdakwa Ronald Tanur tidak terbukti menganiaya kekasihnya. Ronald Tanur. Tapi mohon maaf nih Bang, netizen sih agak meragukan putusan ini. Netizen loh ya, bukan saya. Netizen se-Indonesia Raya. Ups. Terdakwa Gregoryus Ronald Tanur, anak mantan politisi DPR ini secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal pembunuhan dalam KUHP dan Majelis Hakim membebaskannya dari segala dakwaan. Padahal sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi kepada ahli waris korban sebesar 263 juta rupiah. Masih ingat kan kasusnya pada Oktober tahun lalu? Ya, ingat. Dini Sera Afrianti yang merupakan pacar Ronald Tanur tewas di basement tempat hiburan malam kawasan Lakar Santri, Surabaya. Pria 32 tahun itu diduga sempat menganiaya korban, bahkan melindas dengan mobil sampai pacarnya itu terseret 5 meter. Nah, udah gitu bukannya cepat ditolong ya, malah direkam dong sambil ketawa. Nah, kuasa hukumnya Ronald Tanur mengklaim tidak ada orang yang lihat penganiayaan. CCTV juga tidak menggambarkan korban dilindas atau ditabrak. Katanya, sehat-sehat deh ya Bang Ronald, kali aja nanti masih ada sidang kasasi. Kami sangat prihatin sekali dengan ini sampai Habibur Rahman ya kalau nggak salah ya. Ronald Tanur ini. Ya, kalau saya mengikuti kasusnya, melihat video-videonya, ya,
menurut saya semestinya majelis hakim bisa menerapkan prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis. Jadi walaupun yang bersangkutan tidak berniat membunuh, tapi seharusnya sadar kalau kemungkinan karena perbuatannya maka korban bisa meninggal dunia. Nah, ini yang menurut saya satu persoalan penting dalam putusan tersebut. Saya sangat berharap jaksa melakukan banding ya terhadap kasus ini, dan kita sama-sama kawal di pengadilan tingkat banding agar ya korban almarhumah bisa mendapatkan keadilan. Halo teman-teman, kita dipertontonkan dengan proses hukum yang begitu hebat Indonesia ini ya. Kasus Ronald Tanur, Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan putusan bebas terhadap Ronald Tanur atas tuntutan penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap pacarnya. Yang menggelitik saya ya adalah penelaah dari majelis hakim bahwa yang dikatakan tidak ada yang melihat secara langsung ya. Kemudian bisa saja bahwa alkohol itu yang menjadi penyebab kematian si perempuan itu. Iya. Mari kita bandingkan dengan kasus Jessica, kopi sianida ya. Bagaimana kemudian tidak ada yang melihat bahwa Jessica yang memberikan sianida dalam kopi tersebut, dalam kopi Mirna ya. Kedua, soal adanya sianida pun masih menjadi perdebatan yang tidak konkret, baik secara hukum maupun secara keilmuan sains ya. Kemudian kalau kita menggunakan cara pandang penelaah majelis hakim PN Surabaya yang mengadili kasus Tanur itu ya, tidak mungkin atau belum tentu bahwa akibat kopi itu Mirna kemudian meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Jessica dituntut seumur hidup. Nah ya, ini memberikan pandangan ya kepada masyarakat awam bahwa hukum itu tidak berpihak kepada masyarakat umum ya. Maka bagi saya sudah tepat Majelis Hakim PN Surabaya yang mengadili kasus Ronald Tanur itu diadukan ke Komisi Yudisial ya. Kemudian apa? Kita minta agar jaksa JPU yang kemudian menangani kasus ini mengajukan kasasi. Ada upaya hukum sesuai dengan putusan MK untuk putusan bebas bisa diajukan ke Mahkamah Agung, diajukan kasasi. Kita tunggu, kita lihat apakah benar hukum itu berpihak untuk seluruh lapisan masyarakat atau justru hukum itu bisa dikotak-katik oleh oknum-oknum tertentu. Saya kira demikian. Terima kasih dan kita kawal terus kasus ini. Kawal terus ya guys. Netizen ada kerjaan baru untuk kita nih. Ini hakimnya nih. Hai. Ulala. Mama Mia Zatos. Kok bisa? Oh tentu bisa. Lu punya uang, lu punya kuasa. Lu bisa melakukan apapun sesuka hati. Saatnya anggota DPR ya. Senang. Siap-siap lah ya netizen. Itulah cerminan wajah hukum di negara ini. Semua hal bisa dilakukan bila Anda memiliki resources yang mumpuni. Itulah faktanya. Suka tidak suka, seperti itu. Sudahlah. Ya guys, kita ada kerjaan baru nih ya guys. Para netizen siapkan jarimu, kawal terus kasus ini. Ya, jadi aku kok heran ya. Inilah contoh ketidakadilan ya, ataupun contoh keadilan di Indonesia ini sesat ya. Bisa dibilang buruk ya guys. Karena orang yang tidak bersalah dihukum di kasus Vina ini ya kan dihukum seumur hidup. Nah malah yang benar-benar bersalah ya ada CCTV-nya juga, ada videonya juga, malah dibebaskan. Apakah mungkin karena dia anak anggota DPR? Waduh parah nih guys. Kita kawal ya, ini kerjaan baru kita ya. Belum selesai kasus Vina kita udah ada kerjaan baru nih guys. Waduh bertambah ya kerjaan kita ya guys.
Memang betul lah ya. Kok bisa ya, mentang-mentang anak anggota DPR dibebaskan ya kan? Yang sedangkan di kasus Vina rakyat kecil ya kan, nggak bersalah, belum tentu bersalah, nggak ada bukti ya kan, dihukum seumur hidup. Apakah karena mereka tidak ada uang? Waduh, hakim-hakim yang seperti ini harusnya dimusnahkan aja lah di Indonesia nih ya. Ayo guys, semuanya siapkan jarimu, kawal terus kasus ini. Ya, oke guys, apa pendapat kalian tentang video ini, tentang kasus ini? Apakah mirip dengan kasus Vina? Silahkan berkomentar di bawah. Dan ya, kita tunggu kelanjutannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Parah lah hukum di Indonesia nih. Gimana mau maju Indonesia kalau kayak gini hukumnya? Kan aku udah bilang, rakyat kecil selalu menjadi korban. Kalau yang punya uang ya bebas-bebas aja, meskipun videonya viral, ya udah jelas ya kan salah. Tapi kalau ada uang, ya bebas-bebas aja gitu ya. Memang parah lah.